Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, konco ngaji yang dirahmati Allah, kita bisa dipertemukan kembali di channel konco ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konco ngaji dirahmati Allah, bagaimana kabar panjangan hari ini? Semoga Allah ridho senantiasa memberikan nikmat sehat dan sempat. Sehat dengan fisiknya dan akalnya sehat, kemudian yang kedua sempat menggunakan nikmat sehat tersebut untuk diberikan kesempatan mengikuti kajian atau mengkaji atau mentadaburi ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah konco ngaji dirahmati Allah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Kali ini kita akan menyampaikan materi itu jadilah muslim yang kafah nomor 1 dengan materi bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konco dirahmati Allah, sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah untuk menganut agama Islam, masuk agama Islam dengan seutuhnya, dengan kafah, artinya bukan separuh Islam, separuh tradisi, atau separuh Islam, separuh agama yang lain. Jadi harus betul-betul murni masuk Islam secara kafah atau total. Atau kalau bahasa anak-anak muda sekarang, masuknya itu adalah losdol, pasrah, derek kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baiklah konco ngaji dirahmati Allah, mari kita buka mushaf kita, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 208. Mushaf kita yaitu surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya 208. Oke, sudah ketemu ya konco ngaji dirahmati Allah, mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu setan itu musuh yang nyata bagimu. Konco ngaji dirahmati Allah, Allah sudah berfirman bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk ibudullah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dipunyai kewajiban untuk masuk Islam secara kafah. Nah, pertanyaannya, apakah Islam itu? Kita diminta untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Mari kita kaji hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Muslim. Hadisnya kita baca bersama-sama. Ya Muhammad, ukhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyil zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti in istata'ta ilahi sabila. Rawahul Muslim. Yang artinya konco dirahmati Allah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah ketika engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanan ke sana.
Hadis riwayat Muslim. Jadi konco dirahmati Allah, ketika kita sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim atau sebagai orang Islam, pertama yang harus kita lakukan adalah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian setelah itu, wa aqimus shalah, mendirikan sholat. Kemudian wa tu'tiya zakah, atau menunaikan zakat. Kemudian wa tasuma ramadhana, berpuasa Ramadan. Kemudian wa tahujjal baita inis tata'ta ilahi sabila, berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanan ke sana. Itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim dengan mengikuti perintah Allah, yaitu masuk ke dalam Islam secara kafah. Konsentrasi rahmat Allah, bahkan Allah SWT telah berfirman di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau dalam keadaan berserah diri kepada Allah, yaitu dalam beragama Islam. Ayat ini sudah sangat populer dan setiap ketika khutbah Jumat dibaca oleh khatib. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Konsentrasi terhormat Allah, Islam itu adalah 5 pondasinya yang merupakan satu kesatuan. Jadi kalau panjenengan sudah berikrar sebagai seorang muslim atau beragama Islam, maka tidak boleh memilih hanya satu di antara 5 pondasi itu. Apakah pondasi itu? Yaitu yang pertama adalah syahadat. Ketika panjenengan sudah bersyahadat, maka panjenengan memiliki kewajiban untuk sholat. Setelah itu menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, berhaji jika mampu. Itu adalah satu kesatuan. Oke, mari kita kupas satu persatu apakah yang dimaksud dengan syahadat itu. Yang pertama ada namanya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika panjenengan sudah bersyahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka kewajibannya adalah jangan kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Seperti yang difirmankan oleh Allah yang mengabadikan percakapan antara Luqman dengan anaknya, yang diabadikan di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayatnya 13. Mari kita buka lagi mushaf kita, surat Luqman, surat ke-31 ayatnya 13. Oke, sudah ketemu ya, panjang rahmat Allah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang artinya, menjelaskan rahmat Allah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia Luqman memberi pelajaran kepadanya, Luqman berkata, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kalau kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Apakah mempersekutukan Allah itu? Yaitu menyamakan Allah. Ada kekuatan lain di dunia ini yang bisa memberikan
keselamatan, kekuatan, atau bisa melakukan memberikan azab atau memberikan rizki selain Allah. Mengapa Allah tidak memperkenankan kita untuk mempersekutukan Allah? Karena Allah tidak suka dipersekutukan atau disamakan dengan sesuatu yang lain, dan Allah pun telah berjanji tidak akan mengampuni kita sebagai muslim yang mempersekutukan Allah. Walaupun sholat kita bagus, walaupun zakat kita bagus, walaupun puasa kita bagus, bahkan walaupun haji kita bagus, maka tidak akan diampuni dosa mempersekutukan Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat An-Nisa surat keempat ayatnya 48. Mari kita buka lagi mushaf kita, surat An-Nisa surat keempat ayatnya 48. Sudah ketemu? Konjang dirahmati Allah. Ya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Yang artinya konjang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau perbuatan syirik, dan Dia Allah mengampuni apa dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi mari kita berhati-hati ketika kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu, atau menyamakan Allah dengan segala sesuatu, atau beranggapan bahwa ada kekuatan lain yang bisa menyamai, memberi rezeki dan mengazab ataupun memberikan kemudahan selain atas izin Allah. Kemudian yang kedua, tidak mencampurkan iman dan syirik. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 82. Mari kita buka lagi mushaf kita, surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 82. Oke, sudah ketemu ji? Konco ngaji rahmati Allah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya konco ngaji rahmati Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Maka mari jangan kita campur adukan iman kita dengan kesyirikan. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat yang ketiga. Mari kita buka lagi mushaf kita, surat Az-Zumar surat ke-39 ayatnya yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allalillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Yang artinya konjang rahmat Allah, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan diri kepada kami, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi pesan antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta, yaitu orang-orang yang sangat ingkar. Dan ayat ini terbukti benar dan terjadi saat ini, yaitu banyak di antara kita yang kadang-kadang berziarah kubur,
minta untuk didekatkan kepada Allah dengan melalui wasilah para ulama atau para penghuni kubur agar dapat mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah sudah berfirman, ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia. Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekat. Jadi seolah-olah melalui wasilah para kiai, para ulama, para orang-orang soleh atau siapapun yang diziarahi itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal perintah Allah itu sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Maka kalau meminta sesuatu, berdoa sesuatu, langsung aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempersekutukan atau jangan mengambil pelindung. Bahkan pelindung itu ketika kita harapkan bisa mendekatkan diri kepada Allah, Allah telah berfirman, jangan kamu melakukan seperti itu. Kami tidak akan menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah telah berfirman, sungguh Allah tidak memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita semua, agar kita bisa belajar bermuhasabah tentang menjadi muslim yang kafah. Bagian yang pertama yaitu kita bersyahadat kepada Allah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka konsekuensinya adalah kita tidak boleh mempersekutukan Allah dan berbuat syirik, karena Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Jadi hati-hati saudara kita, kanca ngaji rahmati Allah, jangan sampai kita telah beribadah khusyuk, telah bersolat khusyuk, telah puasa, telah zakat semaksimalnya, dan telah berhaji, tapi kita masih berbuat syirik. Jangan-jangan nanti kita termasuk hamba Allah yang tidak diampuni dosanya oleh Allah SWT. Baiklah kawan kajian rahmati Allah, sudah di penghujung kajian ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk muhasabah, untuk menjadikan kita bisa menjadi muslim yang kafah. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa bertanya di komen, di kolom komen konten YouTube channel Konco Ngaji ini, dan insya Allah akan kami jawab semaksimalnya dengan mengambil dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa kembali di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.